Halo teman-teman, selamat datang di podcast singkat kami. Saya sendiri Kurniawan Hidayat. Di sini kita akan membahas topik yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan topik pembagian kerja berdasarkan gender dan dampaknya terhadap ketidakadilan gender di masyarakat. Di sini saya bersama narasumber. Ya, perkenalkan saya Marianto Kumulai. Betul sekali yang Amal katakan tadi bahwa kadang itu kita menganggap bahwa pembagian kerja laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa, padahal tanpa sadar itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, di podcast ini kita akan membahas contoh-contoh yang sering terjadi di sekitar kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembagian kerja berdasarkan gender? Nah, jadi begini, pembagian kerja berdasarkan gender adalah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anggapan sosial. Nah, misalnya laki-laki dianggap harus bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan itu ngurus rumah tangga. Padahal sebenarnya kesempatan kerja atau kemampuan bekerja itu tidak selalu ditentukan oleh jenis kelamin. Ya, betul sekali. Misalnya ketika masyarakat terlalu membatasi peran laki-laki dan perempuan, muncul ketidakadilan gender. Nah, contohnya perempuan sering dianggap tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Nah, sedangkan laki-laki ini dianggap pantas mengurus rumah. Ya, betul sekali. Misalnya, ketika masyarakat terlalu membatasi peran laki-laki dan perempuan, munculnya ketidakadilan gender. Contohnya, perempuan sering dianggap tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, dan sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas mengurus rumah. Kalau dari pengamatan saudara, contohnya ada seperti apa yang biasa terjadi? Kalau yang saya amati teman, contoh sederhana di rumah. Banyak perempuan yang setelah pulang bekerja itu harus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Dan itu dilakukan sendiri. Nah, sementara laki-laki sering dianggap cukup bekerja mencari uang saja. Iya, saya juga sering melihat kejadian seperti itu di kehidupan sehari-hari. Bahkan anak perempuan biasanya diminta membantu pekerjaan rumah kecil, dan laki-laki sendiri juga diberi kebebasan. Benar, akibatnya muncul anggapan bahwa ini pekerjaan domestik hanya tanggung jawab perempuan saja. Kalau di lingkungan masyarakat, Di masyarakat juga ada teman. Misalnya saat kerja bakti, biasanya itu laki-laki bagian pekerjaan yang berat. Nah, sedangkan perempuan hanya menyiapkan makanan. Padahal sebenarnya pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. berarti pembagian seperti itu membuat salah satu pihak memang tidak adil. Ya, bahkan dalam dunia kerja, perempuan kadang mendapat kesempatan yang lebih sedikit karena dianggap nanti fokus pada keluarga. Iya, fokus pada keluarga. Siap. Ya. Lalu apa dampak dari ketidakadilan gender ini? Dampaknya ini cukup besar teman. Perempuan bisa kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan. Sementara laki-laki mendapat tekanan harus selalu menjadi pencari nafkah atau bisa dikatakan sebagai pencari nafkah utama. Jadi sebenarnya ketidakadilan gender ini merugikan kedua pihak berarti? Ya, betul. Karena setiap orang harusnya punya kesempatan yang sama, tetap dibatasi oleh stereotip atau pandangan gender. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa pembagian kerja berdasarkan gender yang terlalu kaku dapat memicu ketidakadilan gender di kehidupan sehari di masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk saling bekerja sama dan menghargai kemampuan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, semoga sedikit ilmu yang dapat kami bagikan ini berguna untuk teman-teman yang menonton atau melihat video ini. Oke, terima kasih sudah menonton podcast singkat kami. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pemahaman dan wawasan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.